Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Super sekali malam hari ini, super audience sudah semuanya hadir. Kita akan bicara dengan topik berjudul Siapa Bilang Berhasil Harus Tua. Untuk itu langsung saja kita sambut Pak Mario Teguh. Silakan dulu. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Malam ini kita bahas berhasil itu tidak harus tua. Karena banyak anak muda stres sekali karena perjalanan menuju keberhasilannya kok panjang. Tapi untuk memulai bahasan itu, izinkan saya bertanya dulu. Langsung kepada Anda. Usia pensiun sebagai pegawai negeri berapa? 55 tahun. Good. Jadi seandainya saya dulu mentargetkan bekerja untuk dapat pensiun, maka sebetulnya saya tinggal 1 tahun lagi. Karena usia saya 54 tahun sekarang, meskipun tidak begitu kelihatan. Nah, bayangkan kalau saya tadinya berkarir untuk pensiun. Pada usia 54 tahun seperti ini, apakah saya bersemangat untuk pensiun atau khawatir? Khawatir. Tapi Golden Ways baru 2 tahun, masih remaja, dan banyak yang saya kerjakan. Seandainya saya harus pensiun tahun depan, berapa besar potensi pelayanan publik yang saya abaikan hanya karena saya ingin pensiun 55 tahun. Berarti orang umur 70 tahun yang masih bekerja bagi kebaikan sesama tidak bisa disebut tua. Jadi kalau begitu, satu, berhasil itu tidak harus diukur dari usia, tapi diukur dari besarnya kemanfaatan kita bagi orang lain. Yang kedua, betul-betul usianya muda. Yang ini kita bicarakan lebih banyak. Tidak harus setua orang lain untuk menjadi seberhasil orang tua. Bisa dibayangkan kalau muda, kita sudah tidak harus bekerja untuk mencari uang. Tapi bekerja untuk kebaikan, kehidupan kita, dan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita bicara lebih jauh, bolehkah saya bertanya, apakah usia mental yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang bisa berubah-ubah Pak? Itu dia. Yuk, izinkan saya menuliskan di sini Pak Suli. Kalau kita, usia fisik kita, katakan saja ya, 20 tahun. Tetapi usia mental kita 40 tahun. Orang ini bisa berbicara dengan seimbang dengan orang-orang usia berapa? Berapapun sampai usia 40 tahun. Pada usia 20 tahun. Maka hadiah kehidupan untuk orang yang 20 tahun. Usia mentalnya 40 seperti orang-orang 40. Duduk dalam rapat dengan orang-orang yang sama pinternya, dipercayakan tugas untuk orang-orang yang sama mapannya. Lihat, apalagi apabila dia pada usia 40 memiliki kebijaksanaan mental 80. Itu yang menjadikan orang muda didengarkan semua orang. Karena kemandiriannya, keluasannya, kedamaiannya seperti orang-orang yang sudah 80 tahun. Nah kalau guru dia, gurunya 30, 70, 80, 26, total berapa kedewasaannya? Maka jangan malas belajar, ambil guru sebanyak mungkin karena kebijakan mental kita bisa total seperti setua semua guru kita. Jadi kalau begitu, di mana kita berada, melibatkan pikiran kita, mempengaruhi naik atau turunnya. Yang Anda tonton di TV, yang Anda baca. Kalau Anda jarang bepergian, tidak membaca, itu bahaya. Karena bepergian itu bisa diganti dengan membaca, karena mental Anda yang jalan-jalan. Itu maksudnya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak, sebelum kita berikan kesempatan kepada super audience untuk
untuk bertanya, satu pertanyaan Pak Mario, apakah ada step-step sederhana Pak untuk mencapai keberhasilan itu? Super. Yuk, sahabat saya yang muda. Jangan lama-lama berusaha membuktikan cara-cara yang Anda pikir akan baik, padahal sudah digunakan oleh orang lain untuk menua dan lemah. Jadi caranya, perhatikan orang-orang yang sudah tua. Ini saya bongkokkan ya. Ya, yang hidupnya lemah. Perhatikan anak-anak muda gagah yang hidupnya baik. 1. Hindari meniru, di sini tiru. Kalau sama, samalah dengan yang hebat. Kalau mau beda, bedalah dari yang lemah. Sederhana toh? 3 super step-nya, jadikan diri Anda diterima. Kalau Anda ingin masuk ke satu pekerjaan atau pergaulan yang isinya orang-orang santun yang profesional, santunkan dan profesionalkan diri. Itu diterima. Disukai. Ini step yang kedua. Buat orang lain menyukai dirinya sendiri. Itu sebabnya jadilah orang yang membuat orang lain suka dengan dirinya sendiri. Dampaknya Anda disukai. Dan yang ketiga, ini pencemerlang siapapun. Kalau Anda sudah sampai pada kelas ketiga, Anda akan mudah mendapatkan yang Anda impikan. Yaitu Anda dipercaya. Kita tumbuh begini, orang yang sering pindah pekerjaan, dia tidak pernah naik kelas ke disukai, karena sibuk diterima saja. So, kalau begitu, jadilah pribadi yang mengerti yang dibutuhkan untuk diterima, sesuaikan. Setelah masuk, buat orang lain menyukai diri mereka sendiri. Setelah itu yang amanah, kalau dipercayakan sesuatu, lakukan. Dan tidak mungkin Anda dipercayakan yang besar, maka orang yang serius, melakukan yang kecil, yang dipercayakannya, akan menjadi pantas untuk dipercayakan yang besar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Orang yang sudah berupaya, belum sukses, apa nasihatnya? Teruskan. Jangan bersabar, teruskan. Oke? Ya, bersabar itu kualitas mental yang dibutuhkan ya, tapi teruskan. Karena keberhasilan itu jarang sekali kita capai pada langkah pertama. Repotnya seharusnya di sini, tapi orang sudah berhenti beberapa langkah sebelumnya. So, anjurannya, sahabat-sahabat Indonesia yang super, jangan cari keberhasilan besar. Itu yang membuat kita stres. Celebrate small successes. Rayakanlah keberhasilan-keberhasilan kecil. Jadi bukan target besar paling berdampak kepada rasa malas, rasa takut dan rasa ragu-ragu. Jadi kalau mau jadi sesuatu yang besar, break it down, putuskan kecil-kecil, disukai calon mertua. Itu penting sekali, terutama kalau dia kaya raya. Oke? Disukai. Lihat itu. Dipercayai. Anak-anak muda Indonesia yang super, target Anda adalah digunakan orang besar. Target Anda itu adalah tampil berkualitas supaya orang-orang besar tertarik menggunakan Anda. Jadi kalau begitu, jadilah anak muda yang anggun, pandai, tidak ngeyelan, tuh. Jadi, anak-anak muda yang pandai dan menampilkan dirinya pandai, mudah disukai dan dipercaya, akan diperebutkan oleh orang-orang besar untuk ditugaskan melakukan hal-hal besar. Jangan tersinggung kalau dimanfaatkan, karena bahkan Tuhan mensyaratkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadirkan diri Anda untuk dimanfaatkan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak Mario, tapi saya punya satu pertanyaan mohon dijawab setelah break, yaitu ada di antara kita yang merasa tidak adil dan melihat ada orang-orang yang memang sudah pangkatnya tinggi atau kaya karena warisan Pak. Apa komentar Bapak? Kita segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways.
tahun 2011 aku akan mengulangi janji tahun 19. Disiplin, mulai dari yang kecil, mulai dari yang menyenangkan. Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more backward thinking. Jumpa kembali di segmen kedua Mario Teguh Golden Ways pemirsa, dan tadi kita bicara mengenai topik berjudul siapa bilang berhasil harus tua, Pak Mario. Ya. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super yang kebetulan memang sudah memiliki pangkat tinggi dan juga kaya karena warisan? Apa pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Itu bukan keberhasilan, tetapi itu tanggung jawab. Orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya, yang pangkatnya tinggi, tidak bisa disebut berhasil karena dia hanya meneruskan keberhasilan orang tuanya. Tetapi yang mulia sekali dari kelahiran itu adalah tanggung jawab untuk meneruskan. Anak orang kaya punya dua kemungkinan. Satu bisa lebih kaya, yang kedua miskin. Anak orang miskin hanya punya satu kemungkinan. Seperti saya ini, yaitu naik. Karena mau kemana lagi? Sudah dibawa. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan hari ini adalah upaya pribadi kita, tanggung jawab pribadi kita untuk berhasil. Marilah kita berhasil karena nama kita sendiri sebagai pribadi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Yang ditanyakan Mas Uli tadi itu wajar sekali karena banyak orang melihat orang lain berhasil itu sebagai sebuah kenikmatan. Yuk kita lihat logikanya ya. Orang yang belum berhasil melihat sukses itu nikmat. Ya. Enak, begitu ya. Orang yang sudah berhasil melihat sukses itu sebagai tanggung jawab. Kalau karyawannya 3.000 orang, itu sudah bukan kenikmatan. Dia harus memikirkan 3.000 orang ini tetap rezekinya baik. Lihat. Jadi jauh daripada yang diduga oleh orang-orang yang belum berhasil. Orang-orang yang belum berhasil hanya melihat keberhasilan itu dari sisi kenikmatan. Itu sebabnya mereka tidak dipercayakan keberhasilan. Karena belum tentu bertanggung jawab. Orang-orang yang ikhlas menjadikan dirinya pemangku tanggung jawab bagi kebaikan hidup orang lain diberikan keberhasilan. Dan itu bisa semudah mungkin. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, lalu dalam kerja keras kita mencapai keberhasilan, di manakah fungsi disiplin bisa berjalan dengan baik Pak? Super sekali. Semua orang yang berhasil karena disiplin pribadinya baik. Kita kalau berjanji sudah sampai hampir sumpah ya. Yuk, sekarang bulan apa? Oh, sudah Oktober ya. Setelah itu apa? November. Lalu datang bulan janji. Bulan janji tahun 2011 aku akan mengulangi janji tahun 19. Janjinya lama, kesungguhannya baru. Tetapi karena telah berulang-ulang dibatalkan, dirinya sendiri tidak percaya. Kehebatan kita dalam memimpikan kebesaran, dalam menyusun rencana, kehebatan itu semua tidak pernah lebih kuat daripada kemampuan kita menunda. Kita ini ahli menunda. Tapi tidak ada gelar ahli menunda, sehingga istri saya menyebut saya MA, Master of Alasan. Ya, kalau kita menunda, kita memberikan alasan supaya penundaan kita tidak salah. Nah, ada orang hidupnya digunakan untuk membuat alasan mengapa dia tidak bertindak. Kira-kira berapa jauh dia bisa pergi? So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang super, yuk kita kenali janji kita untuk disiplin itu dengan cara-cara yang lebih sederhana. Contohnya saja, senyum.
Orang yang melihat wajahnya sendiri senyum di cermin lebih bersemangat. Banyak tuh orang yang lama tidak lihat wajahnya di cermin. Setelah lihat, aku ya, gitu. Senyum yuk, biasakan bicara dengan senyum, beda dengan tidak senyum. Yuk kita praktekkan ya. Saya lepas kacamata saya. Saya senyum sekarang. Anda sudah lihat saya senyum? Good, sekarang saya tutup ya. Apakah saya sekarang senyum? Apakah saya senyum? Tidak. Sekarang, apakah saya senyum? Sekali lagi, apakah saya senyum? Sekarang, apakah saya senyum? Memang. Nah, berarti orang bisa dilihat senyumnya dari mana? Good. Yuk disiplin sekarang, kalau senyum matanya senyum. Karena banyak orang matanya tidak senyum tapi bibirnya senyum. Ini orang-orang tidak tulus. Perhatikan orang kalau ada yang naik pangkat, dia matanya tidak senyum tadi bilang selamat ya. Berarti dia tidak tulus. Mulai dari sekarang senyum. Good. Nah kalau saya tutup seluruh wajah saya, apakah Anda bisa melihat saya senyum? Duh, kalau bisa saya mau belajar. Tidak ya? Good. Sekarang saya tutup seluruh wajah saya. Lalu Anda tebak. Anda tebak dari mendengar suara saya. Dengarkan ini. Ini suara saya sedang senyum. Ini suara saya tidak senyum. Beda? Good. Sekarang. Apakah sekarang saya senyum? Tidak. Nih kalau saya bicara begini, apakah saya senyum? Memang. Ini bukan ciluba ya, ini serius. Jadi orang yang disiplin tersenyum, waktu bertemu orang tahu dari mata, waktu menelpon 1000 km dari sini, dia tahu kita tersenyum. Jadi kalau Anda bekerja untuk, katakan saja untuk Golden Ways. Ya selamat pagi Golden Ways, bisa saya bantu? Senyum dong? Banyak orang Indonesia kalau jawab telepon, halau. Dihalau, ya pantas pergi. Disiplin, mulai dari yang kecil, disiplin. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang menyenangkan. Supaya Anda mencintai disiplin. Supaya kemudian disiplin menaruh Anda di tempat-tempat yang bisa dicintai Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, mohon angkat tangan Anda. Nama saya Yosi dari Padang. Yes, dari Padang. Salah satu cara untuk sukses orang indikasinya itu dari karir gitu. Ada yang kemudian memutuskan untuk menjadi pengusaha, dan ada yang memutuskan untuk menjadi pegawai. Nah, sebagai orang muda, saya cenderung lebih suka menjadi seorang pengusaha, karena saya pikir lebih mengeluarkan potensi saya gitu. Tetapi ketika orang tua melihat paradigma itu belum sukses, seperti itu. Karena menurut beliau, menjadi pegawai itu jauh lebih berhasil, sukses. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana the golden ways, cara yang paling tepat untuk menyikapi paradigma yang seperti ini? Terima kasih. Super sekali. Yuk kita tuliskan ya, karir, ada karir sebagai pebisnis, politisi, apa lagi? Profesional, ya. Ada lain? Seniman, ya. Yuk tebak, karir saya apa? Anda sudah kenal saya, yuk tebak, karir saya apa? Apa karir saya? You never guess. Karir saya adalah keluarga. Ini semua adalah alat untuk membangun keluarga yang baik. Mau menjadi profesional, pebisnis, politisi, atau apapun, kembalinya keluarga yang baik. Politisi yang berhasil, keluarganya berantakan, dia memimpin dari posisi yang palsu.
Kepemimpinan yang sebetulnya itu di keluarga. Dan itu dimulai dari betul-betul mengistrikan wanita itu, mensuamikan pria itu, dan menjadikan anak-anak itu betul-betul anak-anak yang hebat. Tidak ada orang berhasil yang bisa disebut berhasil kalau keluarganya tidak bahagia. Jadi kalau begitu, itu semua alat. Orang tua mengertinya jadi pegawai. Jangan ditolak. Tidak mengertinya orang tua tidak boleh menjadikan Anda anak yang tidak menghormati orang tua. Orang tua yang sulit itu menjadikan anaknya hebat. Karena yang dinilai dalam pengabdian kepada orang tua itu anaknya, bukan orang tuanya. Jadi orang tuanya sulit kok anaknya mengabdi, itu yang hebat anaknya. Ya? Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, kita akan polling sesaat Pak Mario. Silakan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil keypad yang berada di bangku Anda dan menjawab pertanyaan yang berikut ini. Anda membuka usaha toko pakaian bersama seorang partner. Pada suatu hari ada seorang pelanggan membeli pakaian seharga 1 juta rupiah. Tetapi membayar kepada Anda uang sebesar 2 juta rupiah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyimpannya sendiri sebagai rezeki Anda. Ataukah B, memberitahu partner Anda yang berarti Anda harus berbagi. Silakan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kami akan segera kembali dengan jawabannya tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Jangan Anda meragukan hak Anda untuk berhasil hanya karena orang lain meragukan Anda. Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more back. Baik pemirsa, segmen ketiga di Mario Teguh Golden Ways dan kita akan segera melihat hasil polling Pak Mario. Kita lihat bersama-sama ke layar monitor. Tadi pertanyaannya adalah Anda membuka usaha toko pakaian bersama seorang partner. Pada suatu hari ada seorang pelanggan beli pakaian seharga 1 juta rupiah tapi membayar Anda uang sebesar 2 juta rupiah. Apa yang Anda lakukan? A. B. A. 8%. B. 92%. Silakan Pak Mario, monggo dikomentari. Yang 8% tadi siapa? Yang menyimpannya sendiri. Mengapa, Pak? Saya rasa kenapa kita harus menipu diri kita? Sejujurnya aja. Bapak membutuhkan uang itu? Iya. Ambil. Terima kasih atas Dan tidak ketegasan. perlu saya rasa Berbagi dengan teman. No, bukan berbagi dengan teman. Tidak perlu seperti berkata saya sebetulnya mau deh, tapi keinginannya Betul. ya jujur aja ya. Memang saya mau. Super sekali. Jujur saja. Oke, good. Siapa lagi yang 8% tadi? Wanita. Di sini Mas Uli. Iya Pak. Silakan. Mengapa Anda pilih A? Karena saya berpikir itu rezeki dari Tuhan untuk saya. Sudah rezeki. Bukan main. Sekarang yuk kita ambil yang mayoritas, 92%. Siapa tadi? Semua ya. Silakan yang pakai baju batik, silakan. Yang mana Pak? Yang baju batik di belakang. Monggo Pak. Mohon Mengapa Anda pilih yang B, yaitu berbagi? Anda berbagi dengan teman. Kenapa? Untuk membangun suatu kepercayaan. Oh, membangun. Nanti untuk berikutnya saya akan, karena sudah membangun kepercayaan, ya kalau apabila kemudian hari saya mendapatkan lagi hal seperti itu, ya mungkin saya akan keep sendiri. Oh. Gitu. Bukan main. Kasih saya satu lagi, Mas Uli. Iya Pak. Cari orang yang kelihatannya jujur sekali. Cari. Ibu, mengapa Ibu berbagi dengan teman uang itu? Saya percaya sekali apa yang kita berikan kepada orang lain, nanti saya akan dapat lagi yang lebih banyak nantinya. Oh, super sekali. Sahabat Indonesia yang super, yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, Anda pasti tahu ekspresi wajah saya ini menahan tawa yang terbahak-bahak. Saya itu menahan tawa terbahak-bahak karena pilihannya. Orang itu harusnya membayar 1 juta, tetapi memberikan 2 juta. Yang salah dia itu. Oh iya, dia salah. Pilihannya 2.
yaitu ambil sendiri atau berbagi. Dua-duanya ini salah. Orang ini uang tidak halal. Kok bisa pakai ayat Tuhan meminjamkan uang kepada Tuhan? Dua-duanya mengambil, salah enggak? Salah. Membagi-bagi? Salah. Loh kok milih? Tahu kenapa saya tidak suka memprotes koruptor di Indonesia meskipun banyak? Karena yang memprotes koruptor banyak orang tidak sadar mereka juga tidak jujur. Jadi sebetulnya kalau tugas memperbaiki korupsi di Indonesia itu memperbaiki konsep kejujuran rakyatnya. Karena para pemimpin itu dipilih dari rakyat. Kalau stoknya tidak jujur, jadinya tidak amanah, berbohong melalui giginya. Jadi dustanya itu lewat gigi. So kalau begitu, ini tadi pertanyaan jebakan. Jujur saja, saya tidak jujur. Itu kan? So sahabat-sahabat Indonesia, yuk kita minta maaf kepada Tuhan atas jawaban polling kita yang A atau B dua-duanya salah. Mudah-mudahan keinsafan kita ini meningkatkan rezeki kita mulai hari ini. Amin. Super sekali Pak Mario. Baik, kita berikan kesempatan kepada Suparden untuk bertanya Pak di segmen ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya Siska dari Tarakan, mewakili keluarga menyampaikan salam terkasih untuknya. Baik Bapak, topik kita adalah berhasil tidak harus tua. Ya. Apakah cukup untuk bertindak santun dengan cara apabila dia memiliki pengalaman, sebagian orang mengatakan pengalaman itu buruk, padahal sebagian orang mengatakan pengalaman itu baik. Ya. Tetapi pada hakikatnya ketika dia menjalani kehidupan banyak menuai sisi yang positif. Bagaimanakah yang dilakukan seorang remaja itu? Apakah dengan santun itu cukup untuk semacam memproteksi dirinya untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang berpikir secara negatif? Terima kasih. Mendengarkan orang itu harus. Mendengarkan pendapat orang itu harus. Tetapi nasihatnya adalah jangan Anda meragukan hak Anda untuk berhasil hanya karena orang lain meragukan Anda. Tidak boleh. You meragukan saya, tidak mengganggu saya karena sayalah yang hidup di dalam kehidupan saya. Orang yang komentar tentang saya, kalau saya personifikasikan diri saya sebagai Anda, orang yang komentar tentang saya, kalau saya gagal, membantu enggak? Tidak. Lupakan mereka, lakukan yang terbaik bagi diri sendiri. Ambil guru yang baik, ambil contoh yang baik, ikhlas belajar dari orang-orang yang lebih dari kita, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tetapi pertama kali, jadikan orang yang paling dekat dengan Anda senang ada Anda. Karena Anda penyebab kebaikan. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more. Siapa bilang berhasil harus tua? Masih di Mario Teguh Golden Ways, kita sampai di segmen yang keempat. Kita bicara mengenai keberhasilan Pak Mario. Apakah ada hal-hal tertentu yang dimana kita harus melebih dahulukan fokus kita pada hal itu Pak Mario? Super sekali. Sahabat Indonesia, lebih banyak mana yang kita lakukan dalam kedekatan kita dengan Tuhan, bersyukur atau mengeluh? Ya Tuhan, gitu sampai tangannya aku ini, gitu. Kapan rezeki ini, gitu kan? Nah, ya. Banyak di antara kita mendahulukan mengeluh, kurang bersyukur. Terus ada yang bilang gini, bagaimana saya bisa bersyukur Pak Mario? Memang kurang. Ya toh? Lalu dia baca status saya mengenai berguna bagi sesama.
Dia bilang kok Pak Mario mikirin orang lain, mikir diri saya sendiri masih kurang. Kesimpulannya, orang-orang yang kekurangan, memikirkan dirinya sendiri kurang, sedang dibuat oleh Tuhan tahu bahwa dia tidak mungkin berhasil memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mengeluhnya, untuk diriku saja kurang apalagi untuk orang lain, itu sedang dibuat tahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil mengurusi dirinya sendiri. Orang yang mau berhasil, tidak usah mengurus dirinya, adalah mengurusi orang lain. Kedua, perhatikan yang lebih sedih, yang lebih mudah sedih. Oke? Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, atau yang sibuk untuk orang lain. Yang mudah bersedih yang mana? Yang sibuk dengan dirinya sendiri. Perhatikan orang-orang yang tidak bergaul, sudah pensiun, dia melihat pohon itu tumbuh enggak, gitu. Lebih mudah sedih daripada orang yang sibuk. Itu sebabnya orang tua dianjurkan punya hobi menanam bunga. Supaya ada yang diharapkan dilihat besok. Kenapa orang-orang yang punya anak kecil lebih sehat, lebih kuat? Karena ada yang diharapkannya. Nah, kalau begitu, fokus dari kehidupan kita, seyogyanya bukan kekurangan. Bukan mencari kelebihan. Tetapi, yang ini magical sekali. Jangan berkedip karena ini setengah kebatinan. Orang yang mau memperbaiki kehidupannya, dia harus menjadi penyebab kebaikan. Sekarang saya tanya, ada nggak teman Anda kalau datang Anda senang karena bakal lucu? Kalau ada dia bakal rame. Ya, itu penyebab. Ada yang, kalau dia datang kita tidak harus bayar makanan sendiri. Ada, itu paling kita harapkan dia datang. Ya, tetapi ada nggak orang yang kalau datang, aduh, dia mau utang lagi. Ada toh? Ada yang suka mengeluh orangnya. Jadi kalau begitu, yuk kita ambil disiplin kecil untuk menjadi penyebab bagi sesuatu yang baik. Mulai hari ini, kalau pulang, nanti Anda pulang di rumah atau yang sudah di rumah. Kalau anak baru datang dari sekolah atau apa, upayakan jangan lagi tanya, gimana, pinter tadi, ulangan bisa nggak? Ya, telat lagi nggak? Mulai dari sekarang kalau anak datang, hei apa kabar? Coba itu, kalau makan, masakan istri itu makan satu suap langsung, Itu istri bilang, kenapa? Kenapa gitu? Itu. Jadilah penyebab kegembiraan orang. Itu saja dulu Anda coba. Setelah itu menjadi penyebab tercerahkannya pengertian orang, terangkatnya kemampuannya untuk berbisnis setelah itu. Tetapi pertama kali, jadikan orang yang paling dekat dengan Anda senang ada Anda. Karena Anda penyebab kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada satu penanya Pak Mario. Silakan super audience ini bertanya. Boleh mengangkat tangan Anda. Saya persilakan untuk Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Terima kasih sudah menunjukkan kepada saya ternyata sukses itu yang tertinggi adalah untuk keluarga. Ya. Nah, satu hal pertanyaan saya ini berkaitan erat dengan beberapa 2 tahun terakhir ini saya sedang membangun sebuah usaha dan mungkin sedikit pertanyaan saya berbeda dengan kawan-kawan yang lain bahwa satu prinsip dasar kalau mau sukses di dalamnya harus ada sebuah leadership yang sangat yang luar biasa, yang super. Bagaimana caranya memiliki sebuah leadership yang super? Oh, super sekali. Terima kasih. Begini, sahabat-sahabat saya yang super, fokus kita menentukan yang kita rasakan. Kita berfokus pada yang baik, perasaan kita baik. Berfokus pada yang buruk, perasaan kita buruk. Ketegasan itu disebut pembeda antara yang mengerdilkan kehidupan dengan yang menghebatkan kehidupan. Seorang pemimpin itu tegas memihak kepada yang memajukan kebaikan, amar ma'ruf, lalu tegas mencegah keburukan terjadi kepada saudara-saudaranya. As simple as that, Pak. Kepemimpinan
adalah upaya memajukan kebaikan bagi sesama dan mencegah terjadinya keburukan kepada sesama. Keburukan kepada sesama itu tidak hanya yang terjadi ke orang, Pak. Yang terjadi ke sungai, ke hutan, ke pantai. Itu perusakan terhadap manusia juga. Jadi seorang pemimpin itu juga pemimpin alam. Tidak boleh dia berhasil membangun ekonomi dengan mengorbankan alam. Itu kalau tingginya ya. Tetapi di sederhananya, jangan lagi Anda menjadi penyebab kesedihan di keluarga. Jadikan diri Anda penyebab bagi syukurnya istri, menikah dengan pria sebaik Anda. Syukurnya anak-anak mendapatkan ayah sebaik Anda. That is leadership, Pak. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Tidak terasa sudah di penghujung acara, mohon Bapak berkenan memberikan kesimpulan Pak. Terima kasih banyak Mas Rudi, sahabat Indonesia yang super. Dalam bahasan kita berhasil tidak harus tua, jadi bisa secepat mungkin. Izinkan saya membahas satu hal saja sebagai penutup, yaitu perubahan. Apakah ada orang menolak perubahan? Ada? Ada ya? Sebetulnya tidak. Semua orang setuju perubahan, asal yang diubah jangan dia. Perubahan, boleh, kita berubah yuk. Gitu. Anda juga berubah, oh jangan saya. Kita semua bicara mengenai perubahan, tapi saya ingatkan ya, kepentingan, pikiran, fokus, kegelisahan mengenai perubahan, itu urusan kecil. Itu untuk orang-orang biasa, bukan di kelas kita. Orang-orang hebat seperti kita tidak lagi berpikir mengenai perubahan karena kita tahu kita harus berubah. Orang-orang seperti kita memikirkan kecepatan perubahan. Berubah itu harus, tapi apakah cepat berubah? Itu belum tentu. Sebagian orang berubah dicicil, diangsur karena biasa menggunakan kredit card. Jadi kebaikan, aku simpan sedikit keburukanku, kan tidak ada yang tahu. Itu toh, dia buat taman yang indah dengan menyisakan sedikit rumput ilalang. Kebiasaan buruk yang dianggapnya orang tidak tahu. Ada orang yang tidak bisa memberikan password komputernya ke istrinya. Karena takut ada hal-hal yang sedang disembunyikannya, yang belum dibersihkannya diketahui orang lain. Kalau begitu mungkin bukan perubahan urusan kita. Bagaimana cepatnya kita berubah. Orang-orang yang cepat berubah akan mencapai kualitas yang dicapai orang puluhan tahun. Itu sebabnya orang yang segera mengambil kualitas-kualitas baik dari orang lain. Ikhlas meniru dari yang sudah dicapai oleh orang lain, lalu menyegerakan dirinya sebagai penyebab kegembiraan orang lain. Mudah-mudahan Tuhan menyegerakan keberhasilan di usia mudanya. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali untuk Pak Mario Teguh. Pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan hanya di Mario Teguh Golden Ways. Persepsi selama ini bahwa sukses harus menunggu tua itu sama sekali terhapus. Bahkan bagi kita yang tua pun, kita sudah merasa tidak merasa tua. Kita seringkali membatasi kesuksesan itu dengan umur, keadaan fisik. Tapi tadi Pak Mario sama sekali meruntuhkan persepsi itu dan siapa saja asal berjiwa muda bisa sukses. Sangat baik untuk membantu berkembangnya anak muda zaman sekarang. Penjelasan dari Pak Mario tadi benar-benar tidak lazim dan sangat mencerahkan, sehingga mungkin untuk kedepannya bagi saya bisa menemukan cara-cara yang lebih baik untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Telah mampu membangun sebuah semangat baik di pikiran maupun di jiwa kita. Menurut saya sangat menyenangkan dan akan menjadi motivasi di dalam kehidupan saya untuk sehari-harinya.